Ya udah, lain kali kalau bawa mobil hati-hati. Ya, siap. Lain kali saya akan hati-hati. Ya, Makasih ya, Mas. makasih ya Mas. Udah bantuin nyelesain kesalahpahaman tadi. Iya, sama-sama, Sel. Terus, lu gimana? Ada yang luka nggak? Mau gue bawa ke rumah sakit? Ah, nggak apa-apa, cuma luka dikit doang Mas. Ntar juga palingan sembuh sendiri. Lu ngapain di Sukabumi? Lo sekarang mendingan minta maaf sama dia, oke? Ya. Nanti kalau uangnya mau diapain sama dia, mau dibuang atau mau disimpan terserah. Yang penting sekarang lo minta maaf dulu. Ya. Sabar ya, Mas. Ya udah, aku minta maaf ya Mas. Tadi nggak sengaja. Nggak apa-apa kan, nggak ada yang luka. Ini Mas, ambil aja ya. Anggap aja itu sebagai bentuk tanggung jawab saya karena udah bikin Mas terluka tadi. Ya, sekali lagi saya minta maaf. Ya udah, lain kali kalau bawa mobil hati-hati. Ya, siap. Lain kali saya akan hati-hati. Ya, Makasih ya, Mas. makasih ya Mas. Udah bantuin nyelesain kesalahpahaman tadi. Iya, sama-sama, Sel. Terus, lu gimana? Ada yang luka nggak? Mau gue bawa ke rumah sakit? Ah, nggak apa-apa, cuma luka dikit doang Mas. Ntar juga palingan sembuh sendiri. Lu ngapain di Sukabumi? Tadi aku habis ngecek proyek di sini Mas. Oh. Mas Noah sendiri di sini lagi ngapain Mas? Ini gue mau nyusul Biru ke TKP tempat Mama ditembak. Dia dan Elang itu lagi lihat-lihat lokasi penembakan. Oh, ngapain Biru kesini Mas? Kayaknya Biru kesana pengen mengingat kejadian waktu penembakan itu deh. Terus gimana Mas? Sekarang Biru udah ingat? Iya, saya juga belum tahu. Makanya saya lagi buru-buru untuk nyusul dia ke sana. Kenapa nggak Mas Noah telepon aja Mas? Oh iya, bener juga. Coba saya telepon Biru ya. Iya, bener Mas. Aku juga penasaran, ingatan Biru udah kembali atau belum. Dan aku harus tahu, tadi Biru lihat aku yang nembak dia atau enggak. Sebenarnya ingatan saya belum kembali sepenuhnya, Pak. Saya hanya ingat sedikit-sedikit apa yang sudah terjadi. Apa Pak Biru mengingat wajah pelakunya? Enggak, Pak. Ciri-ciri pelakunya, Pak Biru tidak ingat. Tinggi badan, bentuk rambut, warna pakaian, Pak Biru tidak ingat. Yang saya ingat dari orang itu sepatu yang dipakai sama orang itu, Pak. Sepatunya berbahan suede dengan logo, dan logonya itu sangat menyala di dalam kegelapan. Saya sedikit ingat, Pak. Saat kejadian itu sedang hujan deras. Maaf Pak Biru, tolong gambarkan logonya Pak. Iya, baik, Pak. Terima kasih Pak Biru atas informasinya. Apabila Pak Biru mengingat sesuatu atau ada informasi tambahan, segera kabarkan kami. Baik, Pak. Sekarang kami boleh pulang, Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, makasih, Pak. Gue rasa orang itu tahu gue. Dan dia takut gue laporin dia ke polisi. Entah kenapa gue yakin banget orang itu ngikutin gue sejak malam penembakan itu. Iya, saya rasa juga gitu. Itu kenapa saya ingin mencari bukti CCTV pada malam tersebut di Rumah Sakit Pratama Sukabumi.
Mungkin aja pelakunya tuh mengikuti kita waktu saya bawa kamu dan juga Bu Ratna ke sana. Terus lo dapat rekaman CCTV itu? Sayangnya belum, karena tadi saya udah ke sana dan direktur rumah sakitnya sedang ada di tempat ya. Mungkin besok saya akan coba ke sana lagi. Gini aja, besok gue aja yang minta rekaman CCTV itu ke sana. Sebentar, Mas Noah telepon. Ya. Iya, Mas. Halo? Halo, Lang? Masih di TKP? Enggak, Mas. Sekarang lagi ada di Polsek Sukabumi. Kenapa, Mas? Oh, terus kalian menemukan bukti apa di sana? Elang sama Biru pasti ke polsek untuk laporan kejadian tadi. Sial! Enggak, Mas. Jadi tadi saya sama Biru waktu di TKP itu sepertinya pelakunya ada di sana. Mereka berusaha untuk melenyapkan saya dan juga Biru. Bahkan pelaku tersebut sempat menembak tapi untungnya meleset. Hah? Ada orang yang menembak kalian? Kok orang itu bisa tahu kalian berdua ada di sana? Apa mungkin itu pelakunya? Saya juga nggak tahu, Mas. Mungkin pelakunya ngikutin saya ataupun Biru. Tapi yang pasti Biru baru aja mendapatkan informasi penting dan dia mengingat kejadian pada malam itu. Cuma memang belum bisa tahu siapa wajah pelakunya. Makanya sekarang ini kami berdua dari kantor polisi untuk bikin laporan, Mas. Wah, ini bahaya. Bahaya banget. Kalau orang itu sampai terus-terusan ngawasin Biru. Selama dia masih berkeliaran, Biru dalam bahaya. Ya, Mas. Tugas kita sekarang, kita harus melindungi Biru, Mas. Iya, Lang. Ini kalian masih di Polsek Sukabumi, kan? Iya, saya kesana ya. Tolong tahan Biru, jangan sampai dia kemana-mana lagi, ya? Oke, Mas. Oke. Gimana, Mas? Elang sama Biru nemuin bukti apa di TKP? Kata Lang, mereka berdua hampir aja ditembak sama orang misterius. Kemungkinan ini pelakunya, yang kebetulan ada di sana. Astagfirullah. Terus gimana keadaan mereka? Baik-baik aja, Mas? Alhamdulillah mereka nggak apa-apa kok sekarang. Mereka ada di Polsek Sukabumi habis buat laporan. Katanya sih Biru sempat ingat sedikit tentang kejadian penembakan Mama. Tapi dia nggak ingat wajah pelakunya. Semoga ingatan Biru segera pulih ya, Mas. Iya. Kurang ajar. Biru mulai ingat soal kejadian malam itu. Aku nggak bisa nunggu lagi. Aku harus secepatnya lenyapin Biru. Sel, ini gue mau langsung nyusul Biru ke Polsek Sukabumi. Lo mau nyusul gue apa gue tinggal aja? Enggak, Mas. Aku balik aja ke Jakarta. Nggak apa-apa kan? Bener nggak apa-apa? Bener, nggak apa-apa. Yaudah, lo hati-hati ya. Ya. Sekali lagi makasih ya, Mas. Tadi udah dibantuin. Iya, sama-sama. Siap. Oke. Oke. Sekali lagi hati-hati ya. Ya, Mas Noah juga hati-hati. Oke. Kesana. Gimana? Mas Noah bilang Mas Noah mau kesini. Jadi kita tunggu Mas Noah aja di sini, ya. Oke. Baron, kita langsung ke Polsek Sukabumi ya. Nggak jadi ke Villa Bambu, Pak? Nggak usah. Elang sama Biru ada di Polsek Sukabumi sekarang. Saya mau langsung ke sana. Siap, Pak. Gladys? Ya, halo Gladys. Halo Mas Noah. Ya, halo Gladys. Gimana, udah ada kabar? Gini Mas, aku kan udah hubungin Bu April. Nah, kebetulan dia itu direktur dari Rumah Sakit Pratama Sukabumi. Tapi handphonenya itu nggak aktif, Mas. Aku sih udah coba cari tahu ya ke kolegaku yang ada di sana. Nah, kata mereka infonya Bu April ini lagi menghadiri seminar di New York. Dan jadwal dia pulang itu hari ini. Kemungkinan besar handphonenya itu nggak aktif karena kayaknya Bu April lagi di pesawat deh Mas menuju Jakarta. Oh gitu, orangnya lagi nggak ada di tempat ya? Ya udah nggak apa-apa, kita tunggu dia balik aja. Oh ya, ini saya lagi di Sukabumi. Tadi kebetulan saya ketemu sama Marcel loh. Oh iya? Iya. Tadi kata Marcel dia habis ninjau proyek. Dan tadi dia tuh berantem sama orang di jalan. Tapi untungnya dia nggak apa-apa loh. Oh gitu. Iya udah Mas, gini aja. Nanti kalau Bu April udah bisa dihubungin dan kalau nanti beliau udah nyampe Jakarta, aku kabarin Mas Noah ya? Iya Gladys, iya saya tunggu kabar baiknya ya. Iya,
Makasih. Iya Mas, sama-sama Mas. Kok Gladys kayak nggak peduli ya? Aku kasih tahu soal Marcel. Apa mereka lagi berantem? Ah, udahlah. Bukan urusan aku. Maudi nitipin surat ini untuk Elang. Aku semakin yakin kalau Maudi pergi, itu pasti karena Elang. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama larangan Om Damar? Gue yakin banget kalau yang nembak gue adalah orang yang sama yang udah nembak Mama. Gue harus cepatnya ingat wajah orang itu supaya dia bisa ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Mas, Lang, Biru, lo tuh ada-ada aja ya. Pergi nggak bilang-bilang sama gue dan semua orang di rumah. Semua orang cemasin lo, termasuk Amira. Untung aja ada Elang, lagi ada di Sukabumi, jadi dia bisa temenin lo. Kalau lo sendiri yang di TKP, lo bisa dihabisin sama pelakunya. Iya, oke, sorry, gue salah. Gue cuma pengen ingatan gue cepet balik, Mas. Makanya gue pergi ke sana ke TKP. Ya udah, kunci mobil gue mana? Balikin. Pinjem barang nggak bilang-bilang lo. Gue udah bilang kalau mau minjem. Oke, sekarang lo ikut gue, balik biar gue yang ngantar ke rumah gue, oke? Biar Baron yang bawa mobil lo pulang ke rumahnya. Mobil gue masih ada. Jadi? Iya, mobil lo. Nih, kalau lo nggak percaya, lihat nih. Plat nomor STNK-nya. Plat nomornya B1RA. Bira, itu singkatan nama. Apaan sih? Itu singkatan Biru dan Amira, istri lo. Canda lu semua. Ya udahlah, mana sini bareng, kunci. Enggak. Biru. Enggak boleh. Lo nggak boleh nyetir sendiri, oke? Lo sama gue aja. Gue takutnya lo sendirian nyetir, terus kepala lo pusing dan lo nyerempet orang di jalan kayak Marcel. Marcel, kenapa Mas? Tadi gue nggak sengaja lihat Marcel di Jalan Raya Sukabumi. Dia lagi berantem sama orang dan katanya dia nyerempet orang itu. Tapi Marcel nggak kenapa-napa? Enggak, dia nggak apa-apa. Dia baik-baik aja. Mas, sorry. Mas Noah bilang ketemu Marcel di Jalan Raya Sukabumi sini. Dia sama siapa, Mas? Dia sendirian, Lang. Katanya lagi mau mantau proyek gitu. Apa mungkin Marcel pergi sama Adil ke villa itu lagi? Kenapa jadi mikirin itu sih? Lagi pula bukan urusan aku juga. Oke, kalau gitu Baron kamu langsung pulang aja. Biar saya juga pulang sama Biru. Siap, Pak. Ya udah kalau gitu saya duluan ya, Pak ya. Iya. Hati-hati, Baron. Ya, Pak. Oke, sekali lagi Lang, terima kasih banyak ya. Udah nemenin Biru di sini. Sama-sama, Mas. Lagian kan Amira juga pasti sedih kalau Biru sampai kenapa-napa. Iya. Yang terpenting sekarang, tugas kita harus melindungi Biru. Saya yakin pelakunya pasti masih mengintai kamu. Iya, bener. Kita pamit pulang ya. Ya. Thank you udah ngamatin gue. Ya. Yuk. Jalan ya. Ya, hati-hati, Mas. Yuk. Kenapa mobil gue jadi kayak mobil keluarga? Biru. Tadi gue liat lo akrab sama Lang. Lo tahu kan, Lang itu kakaknya Amira. Berarti sekarang lo percaya kan, kalau Amira itu istri lo. Ya, walaupun lo belum ingat semuanya tentang Amira, tapi seenggaknya jangan kasar lah sama dia. Jangan sampai usir dia. Biar gimana pun juga kan Amira istri lo. Dia lagi hamil
hamil anak-anak lo. Mas, lihat mas. Gimana tuh orang istrinya ditinggalin? Iya lagi ditinggalin. Mas! Istrinya ketinggalan, Mas! Iya. Oi! Itu istrinya ketinggalan tuh. Iya, Mas. Aku sendiri di sana. Tega ya kamu sama istri kamu sendiri. Iya, maaf. Jangan kayak gitu. Habis kamu turun nggak bilang-bilang sih. Gimana sih? Istrinya tinggal. Maaf, saya. Makasih, Mas. Kasih ya, Mas. Udah naik. Kamu Iya, maaf. Udah naik ya. tinggal sendiri loh. Iya, maaf. Bisa-bisanya istrinya ditinggalin. Lucu. Iya lagi. Itu sih parah banget suaminya. Mbak, makasih banyak ya udah anterin istri saya ke sini. Sama-sama Mas, lain kali istrinya jangan ditinggal ya. Iya. Ya udah saya duluan ya Mas, Pak. Ya. Gue pernah ada di posisi laki-laki itu. Gue ninggalin Amira dan Amira diantar sama mbak-mbak yang naik motor. Dan gue bilang ke mbak itu kalau Amira istri gue. Kurang ajar. Kenapa sih ingatan Biru harus kembali sedikit demi sedikit? Gimana kalau Biru sampai tahu perbuatanku? Enggak. Pokoknya aku harus jadi orang pertama yang tahu kalau misalkan ingatan Biru kembali soal penembakan itu. Tapi aku kan nggak mungkin ngawasin Biru selama 24 jam non-stop. Gimana ini? Aduh, ini kenapa sih Kalang sama Mas Noah itu belum ada kabar sama sekali? Ini Mas Biru udah ketemu atau belum? Coba deh aku telepon. Ya, halo Amira. Kak gimana? Mas Biru ketemu nggak di TKP? Astaga, kakak lupa kasih tau kamu lagi. Iya, tadi kakak udah ketemu sama Biru. Maaf ya, kakak lupa langsung kabari kamu. Ya Allah, Alhamdulillah. Terus gimana? Mas Biru baik-baik aja kan? Alhamdulillah Biru baik-baik aja kok. Sekarang juga Biru udah pulang sama Mas Noah tadi satu mobil. Terus mobilnya Biru dibawa sama Baron tadi. Alhamdulillah Mas Biru udah ketemu dan baik-baik aja. Lebih baik aku nggak usah bilang Amira kalau tadi Biru yang hampir ditembak oleh orang yang nggak dikenal. Takutnya nanti Amira jadi khawatir yang berlebihan. Oh iya Kak, tadi Mas Biru ada kayak ingat sesuatu nggak? Begitu dia datang ke tempat penembakan Mama Ratna. Iya sih, ada sedikit tadi. Biru sempat ingat kalau pelaku yang menembak Bu Ratna itu menggunakan sepatu berbahan suit. Dan di sepatunya itu ada logonya. Logo di sepatu? Iya, makanya kakak tadi begitu dari TKP, kakak langsung ke Polsek Sukabumi untuk bikin laporan. Duduk, Biru. Biru, akhirnya kalian pulang juga. Biru, kamu nggak apa-apa kan? Sayang, tadi Biru hampir ditembak sama orang yang nembak Mama. Hah? Wah, kok bisa sih Mas penembaknya ada di sana? Kayaknya Biru diikutin sama orang itu. Mungkin sejak dari rumah ini. Ya Allah, Biru, mulai sekarang kamu jangan pergi keluar-keluar dulu ya. Jangan kemana-mana, bahaya soalnya. Iya Biru, Ferni bener. Lo kalau mau pergi kemana-mana, lo harus bilang gue ya. Gue temenin. Dari tatapannya, Ferni sama Mas Noah benar khawatir sama gue.
ini bukan pura-pura. Apalagi Mas Noah. Dia sampai bela-belain jemput gue ke Sukabumi. Gue bisa ngerasain ketulusan mereka. Dan mungkin memang benar. Hubungan gue sama mereka udah membaik. Ya udah sekarang lo ke kamar lo aja, lo tidur. Lo istirahat, ya. Makasih, Mas. Sayang. Iya. Kamu denger nggak barusan? Dia bilang makasih sama aku, sayang. Itu nggak pernah loh dia lakuin. Biasanya dia marah-marah dan nyolot sama aku. Iya, Mas. Biasanya kan memang dia tuh judes banget sama kita. Sinis lagi. Tapi kamu suruh dia istirahat, dia mau dengerin kamu. Iya, sayang, berarti dia udah mulai percaya sama kita. Dia belum ingat, tapi dia udah sadar kalau kita berdua peduli sama dia. Iya, Mas. Syukur deh kalau gitu. Iya. Jadi lu beneran istri gue? Ya Allah, kalau memang Amira istriku, tolong kembalikan semua ingatanku tentang dia.